seperti itu, baik sebagai ketua Kornas IMM maupun juga sebagai alumni dari Pemuda Muhammadiyah. Saya kira itu karena tadi dibatasi 7 menit, jadi saya harus tahu diri. Terima kasih. Bila itu sabilil haq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Pak Jalan kan tanya, "Duh Mas, nggak pernah diundang." Dan juga Pak Menteri beserta jajarannya, ini ada Mas Mari Pak, Mas Sam. Selamat Menteri dan semua. Baik, hari ini kita berbaiknya kita telah bareng-bareng satu temu alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dari masa ke masa tadi sudah kita lihat bersama. Dan kalau di IMM itu kan mungkin jargonnya sudah diambil alih oleh Cak Lontong itu mikir kan itu ya. Nah, di situ di pemikiran dan dulu Mas Mukti sudah ada di situ ketua DPD IATM Jawa Tengah mikir. Tapi kalau Pemuda Muhammadiyah kerja aksi gitu. Nah, dan Mas Mukti dulu juga mengendani yang kerja dan aksi karena ketua Pemuda Muhammadiyah bahkan sampai ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. Nah, saya kira ini ada tidak menghasilkan untung yang lain. Jadi yang satu mungkin mengedepankan mikir, kemudian yang satu mengedepankan kerja aksi. Nah, ini jadi satu dan itu ternyata dua hal tagline itu ada di Pak Mendikbudristek. Jadi bukan hanya mikir saja, tapi kerja aksi. Nah, hari ini saya sengaja pakai jas ini. Ini jadi dikawal dengan pasukan yang berjas ini, dan Mas Mukti saya masih ingat yang dikedepankan adalah menjaga bagaimana visi jiwa Pemuda Muhammadiyah yang ketika itu adalah yang dikedepankan adalah non partisan. Jadi menjaga kitab Muhammadiyah. Dan dengan ini jas ini dulu selengkap. Ini ada kecil-kecil Pemuda Muhammadiyah, gambar banyak ini. Ini filosofisnya adalah memang Pemuda Muhammadiyah ketika itu adalah tidak saling menunjukkan diri. Ada kesetaraan, ada kebersamaan. Ternyata kalau secara bersama tapi kompak, itu ngadepi apapun ternyata bisa mengatasi bersama.
dan itu diwujudkan dulu dalam muktamar pemuda Muhammadiyah di Surabaya. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tadi masa ini, kemudian pertanyaan kita adalah bagaimana nanti Muhammadiyah masa depan yang sudah sangat pragmatis. Saya sampaikan sudah pragmatis menghadapi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana nanti Muhammadiyah? Oleh karena itu yang kita miliki paling bagaimana singkat dan panjang pendek amplop sama saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior pemuda Muhammadiyah, saya mulai dari mentor saya Pak Gunarto Muksin, Pak Kapri Hasani, Pak Umar bin Khattab dari Solo, kemudian Mas Joko Triatmo maksud saya. Ini namanya dari Mas Umar dan Mas Dri. Saya dari Mas Umar gitu ya. Kemudian siapa lagi semuanya Prof. Jatuh Bajowi, Pak Rektor, Mas Wahidi, kemudian Pak Makmun, Pak Rektor, Pak Mas Ruki, dan semua tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Saya mohon maaf dan saya tidak adil kalau foto yang di situ hanya foto saya. Karena kalau fotonya dipajang itu biasanya suruh iuran. Saya mohon maaf. Atau mungkin ini ulahnya nasibin memang. Jadi perjalanan saya sampai sejauh ini itu sebagiannya karena ulahnya nasibin. Saya ingat waktu masih di IAIN Semarang itu ikut IMM itu karena diajak nasibin. Kemudian pemuda Muhammadiyah juga diajak nasibin itu. Saya ingat baru pulang dari Australia, kemudian dibikinkan kartu pemuda Muhammadiyah, nomor berapa sih itu? 001 kalau nggak salah. Itu kelihatan ngarangnya itu. Kemudian diikutkan di Porseni Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah di Kudus itu, yang saya diikutkan di lomba pidato bahasa Inggris. Saya menang tapi dianulir karena dianggap lawannya nggak seimbang. Bagaimana lulusan Australia kalau suruh melawan yang lulusan dalam negeri gitu. Jadi itulah juga ulahnya nasibin juga. Kemudian di Muswil Pemuda Muhammadiyah Sragen juga sama tuh ulahnya nasibin sama almarhum Asrori juga. Saya sedang acara pelatih nasional di Malang, pelatihnya Pak Edar, Pak Muhajir, dan dulu namanya BPKPAMM ya. Kemudian saya dibilang sama Pak Aminah waktu itu masih kuliah di Malang, Mas Mufti dari Malang jangan pulang ke Semarang, tapi langsung ke Sragen. Berapa Mas Mufti dicalonkan itu lalu? Awalnya kan sudah dicalonkan formatur ini ada perubahan peta politik gitu. Sehingga dari Malang saya ke Sragen, datang ke Sragen itu diledek sama Kogamas, Mas acara sekarang mau teko gitu. Kogamnya nggak tahu baru calon ketua. Sehingga kemudian saya ingat terus, pokoknya tanda tangan apa mau tak calon kamu seperti CV-mu sama almarhum Asrori itu. Ya, kemudian ya datanglah saya ke Muslim tanpa beban dan memang nggak ada pengalaman. Terus saya masih ingat calonnya Mas Diono salah satunya, kemudian Mas Hafiz siapa lagi itu, Mas Tafsir gitu. Dan saya kan ya nggak niat lah jadi ketua itu. Kemudian saya ditanya oleh almarhum Mas Gunawan ketua Semarang dan Mas Gunarto Berso itu, saya ditanya, Mas Mufti kan tidak pernah punya pengalaman di Pemuda Muhammadiyah. Ini dicalonkan jadi ketua pemuda wilayah, apa visi misinya? Jadi pendukung saya takut itu, karena menjadi ketua. Saya jawab aja, saya mau buat jas. Mas Dian masih ingat ya. Akhirnya ini ditanya serius malah jawabannya semaunya sendiri gitu. Nah, sambil orang itu tertawa, menunggu orang selesai tertawa, saya mikir Pak Mas Ruki maksudnya bikin pemuda, bikin jas itu apa, saya jelaskan. Akhirnya udah pilihnya Acong saja gitu. Dan saya dulu mirip Acong kan. Lagi tren-trennya waktu itu kan, lagi tren-trennya apa itu yang kampanye itu loh. Kampanye anti kekerasan setelah konflik di Ambon dan sebagainya itu kan ada yang ingat ting gitu ya Pak Mundirnya itu. Anda pilih Acong aja gitu. Saya pulang jadi ketua pemuda wilayah.
Saya nggak ngasih tahu istri karena nggak punya nomor telepon dan memang masih kontrak saya waktu itu. Teman tetangga. Terus saya pulang cerita, Dik, saya beri kabar saya jadi ketua pemuda wilayah. Oh nggak ngasih tahu ya? Ini saya ngasih tahu. Ngasih tahu ya setelah kepilih. Itu betapa saya memulai karir di pemuda itu, termasuk ketika PPP juga begitu kan, Mas Diono. Ingat, saya nggak mau waktu itu. Saya merasa sudah cukup lah menjadi sekretaris Muhammadiyah dan sudah jadi ayahanda dan waktu yang Mas Agus ya. Jadi Mas sampai di apa yang acara Kudus itu, Rapin Pemuda Muhammadiyah Kudus itu saya sudah bilang saya sudah pamitan gitu. Sambil saya pulang diantar Mas Riyadmo naik motor Honda 800 ya Mas Riyadmo. Sambil saya batuk-batuk gitu, Mas Riyadmo menghibur itu di bonceng, Mas ketua jenengan kepesulan ini joy Mas itu gitu. Mas Riyadmo itu bonceng saya, dan kemudian Muktamar Surabaya itu saya naik bis sama istri saya dan 2 orang anak saya. Naik bis saya berangkat ke Surabaya itu. Kemudian saya nginep di rumahnya Mas Katung Marijan. Mas Katung ini teman kuliah di Australia, teman akrab. Sehingga waktu ada debat, ada yang menarik. Waktu debat di hotel apa di Surabaya itu, panitia tidak tahu hubungan saya dengan Mas Katung. Sehingga setelah debat itu, moderator tanya bagaimana pendapat Pak Katung sebagai pengamat. Ya Katung masih mengunggulkan saya. Istri saya naik bis, saya nggak tahu pulangnya gimana tuh. Udah lupa ya. Jadi yang satu anak saya umur yang akhir itu kan kelahiran 96, 2002 berarti umur ya 6 tahun. Yang satu Ian itu kelahiran tahun 2000 berarti umur 2 tahun. Naik bis itu dari Semarang ke Surabaya dan sebagainya. Ternyata pulang saya pilih jadi ketua umum sama Mas Aziz, mudah-mudahan sehat Mas Aziz. Pulang pakai kijang kota itu ditanya sama dia, sama teman-teman saya di IAIN, Mas Jaki ditanya, Pak Mukti kok bisa jadi ketua pemuda itu habis berapa? Jadi bayangkan saya teman-teman yang sebelah itu kalau ketua umum pemuda Muhammadiyah tingkat nasional itu mesti habisnya berjuta-juta. Padahal saya nggak modal apa-apa, cuma modal bismillah dan dukung teman-teman pemuda wilayah, sehingga jadilah saya seperti Abdul Mukti sekarang ini. Karena itu terima kasih pada teman-teman. Jadi bukan karena saya itu hebat, sama sekali tidak. Tapi kan ditakdirkan Allah saya jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah. Ini sudah ada di Lauh Mahfud. Itu aja gitu. Dan itu memang pada akhirnya merubah pandangan hidup saya. Saya dulu sempat agak terpengaruh Mu'tazilah sebenarnya kalau boleh dibilang. Saya tidak terlalu percaya pada doa-doa dan takdir gitu. Tapi setelah banyak perjalanan hidup yang saya alami, ternyata takdir itu ada. Ternyata takdir Allah itu mengalahkan semuanya. Sehingga sekarang saya semakin percaya bahwa takdir itu indah. Dan keindahan itu terjadi karena kita sungguh-sungguh. Sehingga karena itu ya kalau tadi ditampilkan foto-foto saya yang susah itu masa lalu. Dulu susah, sekarang menderita. Jadi orang menderita itu perutnya gede. Ibu jangan, istri saya jangan komentar terus ya. Istri saya itu paling susah kalau saya melucu. Dan semua kader itu berprestasi sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Kalau mengukur keberhasilan seorang kader itu hanya dari jabatan politik, itu mereduksi makna dari perkaderan itu sendiri. Sehingga karena itu saya ingin kembali kepada apa yang dikatakan Kiai Ahmad Dahlan ketika beliau mendirikan sekolah dan bangun perkaderan itu. Beliau mengatakan dadiyo master, dadiyo insinyur, dadiyo guru, lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Pesan Kiai Ahmad Dahlan itu mengingatkan kepada kita bahwa kader Muhammadiyah itu ya memang harus berbagai profesi, harus berbagai macam latar belakang. Kalau ukuran kekaderan itu hanya jabatan-jabatan politik, maka kita akan gagal. Karena jabatan politik itu sangat terbatas. Sementara ruang pengabdian di masyarakat itu hampir tidak ada batas. Hasilnya dimanapun mereka berada.
Jangan ukurannya hanya menjadi tokoh nasional. Yang menggerakkan Muhammadiyah di akar rumput itu juga tidak kalah pentingnya. Saya sering mengatakan Muhammadiyah itu tidak boleh menjadi gerakan tuyul. Mohon maaf, ini gaya bahasa saya memang begini ini. Gerakan tuyul itu gerakan yang punya badan dan kepala tapi tidak punya kaki. Itu masalah. Itu masalah. Sehingga kader itu ya jangan semuanya didorong ke atas. Tetap harus ada kader yang menggerakkan persyarikatan di semua level. Dan itu pun kader.